Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmatullah. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait kritik dari Denny Indrayana mengenai pembajakan Demokrat yang akan dicoba dilakukan oleh Muldoko JS, yaitu seharusnya DPR ajukan angket selidiki persetujuan Jokowi atas pembajakan Demokrat. Nah, ini tidak pernah disinggung karena kita ketahui KSP Muldoko di bawahnya Presiden Jokowi yang harusnya bisa memperingatkan agar apa yang dilakukan, yaitu manuvernya coba untuk membajak Demokrat itu harus diingatkan bahkan di stop tetapi itulah terus berjalan hingga saat ini, seakan segala hal aturan yang ditabrak itu dilakukan tanpa bersalah. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Republik Merdeka, Presiden Joko Widodo bisa dimakzulkan atau diimpeachment jika terbukti memberikan persetujuan terhadap pembajakan Partai Demokrat yang dilakukan Kepala Staf Presiden KSP Muldoko. Begitu kata mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana merespon pendapat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asidiki dalam sebuah program salah satu televisi swasta. Saya setuju dengan pendapat Prof. Jimli ini bahwa dibiarkannya KSP Muldoko membajak Partai Demokrat harusnya bisa menjadi pintu masuk pemakzulan impeachment Presiden Jokowi, ujar Denny dalam tulisannya di akun Twitter @dennyindrayana Sabtu. Denny berpendapat secara hukum jika kondisi normal DPR RI harus mengajukan hak angket untuk menyelidiki apakah Presiden Jokowi memberikan persetujuan atas langkah pembajakan politik yang dilakukan KSP Muldoko tersebut atau tidak. Jika terbukti memang ada persetujuan Presiden Jokowi, maka proses pemakzulan berlanjut ke MK. Jika tidak terbukti, tentu proses harus berhenti, pungkas Denny. Muldoko sudah mengajukan peninjauan kembali PK kepada Mahkamah Agung untuk mengesahkan dirinya sebagai pemimpin Partai Demokrat. PK tersebut merupakan langkah lanjutan dari putusan kasasi MA dengan perkara nomor 487 /K/TUN 2022 yang diputuskan 29 September 2022. Gugatan itu terkait pengesahan ADART Partai Demokrat hasil konferensi luar biasa di Deli Serdang yang menunjuk Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ya, itu sobat sekalian terkait dengan aksi dalam tanda kutip pembajakan Partai Demokrat yang saat ini masih berlangsung ketika sudah pengadilan sebelumnya diberitakan KSP Muldoko itu sudah 16 kalah dalam pengadilan untuk memperebutkan kepengurusan Partai Demokrat Jadi yang disampaikan pertama adalah bagaimana aksi yang dilakukan oleh Muldoko ini tentu saja di luar ekspektasi kita bersama di mana kepemimpinan Demokrat yang sudah berlangsung aman diganggu dengan adanya Muldoko yang coba menggugat ADART partai hasil konferensi KLB luar biasa di Deli Serdang yang saat ini sudah memasuki PK dan ini menjadi permasalahan bagaimana jika nanti itu PK itu memenangkan Muldoko meskipun kita ketahui 16 kali sudah kalah, tetapi who knows siapa tahu segala hal itu bisa terjadi pada rezim ini, dimana setiap aspek hukum itu kadang ditabrak, bahkan itu melanggar aturan Kita ketahui aturan-aturan yang ditetapkan bahkan oleh Presiden Jokowi pun banyak, tetapi dilanggar juga oleh yang bersangkutan misalkan tentang aturan tentang pejabat yang rangkap jabatan. Itu awalnya tidak boleh, tapi sekarang menjadi hal yang biasa, bukan gak enak kalau nggak rangkap jabatan. Pun berbagai persoalan terkait masalah hukum yang kadang di luar nalar
ilmu hukum ya, termasuk juga bagaimana segala hal itu ya, aturan kadang dimunculkan ataupun diciptakan secara instan untuk mengakali ya keinginan kekuasaan ya. Misalnya bagaimana pembubaran ormas ya, FPI HTI itu ya, HTI misalnya ketika dibubarkan tanpa due process of law gitu ya, yang harusnya sesuai ketentuan undang-undang harus melalui due process of law gitu ya, dan prosesnya itu 1 tahun ya kalau kita hitung menurut undang-undang yang ada dalam undang-undang ormas. Tapi itu di bypass ya, di terobos dengan mengeluarkan perpu yang akhirnya mencabut BHP ya, ormas HTI ya, tanpa melalui due process of law, dan akhirnya ditetapkan sebagai organisasi masyarakat ormas yang tidak berbadan hukum ya. Tapi yang terus diberitakan tentu saja ormas ini ya, diberitakan ya secara negatif bahwasanya organisasi terlarang dan dibubarkan, padahal tidak ada ya amar putusan dari Mahkamah Agung ya yang menyampaikan HTI organisasi terlarang, karena putusannya itu hanya menguatkan putusan sebelumnya sebagai organisasi yang tidak berbadan hukum ya. Jadi organisasi yang ormas yang tidak berbadan hukum itu ya fine-fine saja gitu ya, karena ada ribuan ormas itu yang tidak berbadan hukum dan tidak melanggar peraturan. Pun juga FPI ya, diseruduk tanpa adanya due process of law ya, karena tidak mempunyai SKT, surat keterangan terdaftar itu ya, akhirnya ditetapkan dicabut gitu ya, dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang gitu ya. Meskipun kita ketahui ya apa kesalahan FPI gitu ya, kalaupun kesalahan terkait dengan aktivitas yang sifatnya ekstrim ya, suka melakukan pembubaran ya, pembersihan di tempat-tempat yang maksiat ya, itu harus dilihat dulu gitu ya, padahal sudah dibahas bahwasanya itu semuanya sudah berizin, dan kalaupun pelanggaran itu secara personal harusnya orang personal yang harus dihukum, dan tidak mayoritas ataupun ormas itu dinyatakan dicabut SKT-nya gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang harusnya dilalui melalui proses hukum itu tidak secara normal, bahkan segala hal itu dia siapkan untuk memenuhi syahwat kekuasaan. Bagaimana undang-undang Omnibus Law itu dilihat sebagai undang-undang TikTok, belum diketik sudah TikTok. Undang-undang Omnibus Law yang sangat cepat ya, ringkas dan kilat itu ya, akhirnya diputuskan, dan akhirnya kita ketahui sudah di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya keputusannya inkonstitusional bersyarat ya, inkonstitusional gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan konstitusi, yang kembali lagi harusnya ya, kalau tidak sesuai konstitusi harusnya ditolak undang-undang Omnibus Law ini. Tetapi ya itulah pemerintah gitu ya, terkesan memang memain kekuasaan ya, memain segala hal yang mana bersinggungan ataupun mempunyai segala resource ya, apapun itu dilakukan ya, termasuk untuk ya mengeluarkan perpu untuk membentuk ataupun mengesahkan undang-undang Omnibus Law. Tetapi tetap isinya kalau kita melihat apa yang dikritik ataupun didesak oleh buruh itu tetap ya merugikan buruh dan lebih memberikan keuntungan kepada para oligarki. Nah sekarang bagaimana PK Muldoko ya, PK untuk membajak ya, kalau kita meminjam istilah dari Romi ya, copet ya, pencopetan Partai Demokrat yang berpotensi akan mengganggu koalisi Anies ya, karena kita ketahui ya koalisi Anies itu kalau satu saja hilang dari tiga partai itu, Nasdem, kemudian PKS dan Nasdem ya,
Nasdem, Demokrat dan PKS salah satu hilang, maka tidak jadi gitu ya pencapresan Anies karena minimal tidak memenuhi 20%. Ya. Nah, ini coba diganggu dengan adanya PK Muldoko yang tidak ada hentinya untuk terus bergerilya melakukan pembajakan Partai Demokrat. Dan tentu saja ada dua hal ya dekat dengan kontestasi Pilpres ini ya, selain mendapatkan Partai Demokrat nanti kalau PK-nya berhasil ya tentu saja akan menggagalkan ya kontestasi Anies Baswedan untuk maju gitu ya. Nah, ini tidak pernah dipermasalahkan bahwasanya satu hal yang dilakukan oleh Muldoko CS ya dengan melakukan PK termasuk dalam upaya untuk melakukan pembajakan Partai Demokrat ini tidak pernah ada singgungan dari bosnya KSP yaitu Presiden Jokowi yang harusnya melihat ya padahal sudah ada komunikasi antara AHY dan juga Presiden Jokowi ya sebelumnya pada saat rame-rame panasnya pembajakan ya potensi pembajakan Partai Demokrat ini, tapi tidak ada tindak lanjut ya menegur ya. Kemudian juga menyelidiki dan lain sebagainya ataupun bahkan menghentikan aksi yang tidak sportif ini, yaitu yang bisa dilakukan harusnya potensi pemakzulan gitu ya, potensi pemakzulan yang bisa masuk melalui ya barang ini yaitu aksi ya kalau terbukti ya Jokowi bisa dimakzulkan, yaitu kalau memberikan izin ya persetujuan atas langkah pembajakan politik yang dilakukan KSP Muldoko ya, karena ini sesuai juga dengan Undang-Undang Pasal 7 tahun 1945 ya, jadi melakukan ya perbuatan yang tercelah atau pelanggaran hukum ya. Jadi satu hal ya apa yang disampaikan oleh Denny adalah kembali lagi selain ini viral ya sebelumnya tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi akan memberikan putusan ataupun menyetujui untuk sistem pemilu menjadi yang semula terbuka menjadi tertutup ya. Ini coba untuk juga diganggu ya dengan pelaporan Denny Indrayana ya. Meskipun ya kita ketahui kalau ditanya atau di polling the public pasti akan lebih mendukung Denny Indrayana ya, karena pengubahan sistem pemilu ini tentu saja pertama bukan wewenang dari MK ya, kedua ini open legal policy ya untuk melihat bahwasanya sistem pemilu itu ya yang menentukan yaitu dari DPR ya. Nah saat ini coba hal yang sama akan berlangsung, yaitu pembajakan KSP Muldoko kepada Partai Demokrat yang ini berpotensi juga akan bisa menjadi salah satu jalan masuk untuk memakzulkan impeachment Presiden Jokowi. Ya menjadi pertanyaan apakah bisa gitu ya, karena ketika kita melihat antara DPR ya yang mayoritas representasi dari kekuasaan juga tidak mungkin juga gitu ya kalau kita melihat realitasnya ya ini bisa memakzulkan Presiden Jokowi di tengah jalan, mengingat hampir semua sudah dirangkul ataupun diajak ke dalam kekuasaan gitu ya. Bahkan hampir kewenangan untuk budgeting pun ya diserahkan kepada eksekutif, yaitu pemerintah Presiden Jokowi ya. Jadi kalau kita melihat potensi ya antara ekspektasi juga dengan harapan ya, kita bisa lihat juga kemungkinan apakah bisa gitu ya untuk melihat potensi ya diambilnya hak angket ya, mengingat mayoritas DPR ya sudah kita ketahui gitu ya tabiatnya ya, apalagi kalau kita ingat ya tabiat yang disampaikan juga oleh Bambang Pacul ya dalam hal rapat dengar pendapat dengan Mahfud MD yang menyampaikan ya semua tergantung dari ketua umum ya.
Jadi bukan lagi kekuasaan itu ya sesuai dengan slogan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat, tetapi kekuasaan itu kembali ke ketua umum ya. Apalagi ketua umumnya sudah dicokoki ataupun back layar ataupun panggung belakangnya sudah dikuasai oleh oligarki ya. Jadi klop gitu ya. Negara ini akan ya sebenarnya kekuasaan hanya slogan semata, kekuasaan dari rakyat, tetapi pada faktanya yang menguasai adalah para oligarki ya, para pemilik modal ya, para kapitalis yang terus akan bisa mengontrol ya. Itulah ya sesungguhnya yang kalau kita melihat runutannya, itulah sesungguhnya yang menentukan keputusan ya, siapa yang memimpin, siapa yang tidak. Kita tunggu saja terkait dengan PK Muldoko, apakah bisa disetujui PK Muldoko dan akhirnya berhasil mencopet Partai Demokrat, atau ada hal-hal yang lebih mengejutkan lagi yang akan muncul ya terkait aksi Muldoko CS ini. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.